Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu saya sebagai pribadi dan sebagai ketua lembaga, ketua yayasan, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berikan amanah dan sekaligus amanah yang berupa harta ini dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bagaimana mengusahakan ada wadah sarana pendidikan agama. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan kepada santri waktu dulu biasa masuk kelas, kalau dihitung dari segi materi yang dimiliki, ya tidak tergolong seperti orang yang kekayaannya banyak. Tapi alhamdulillah yang dikasih Allah itu dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana pendidikan. Alhamdulillah. Ini saya sebagai pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula kepada teman-teman seperjuangan sebagai penggagas bagaimana lahirnya satu yayasan Al-Ihsan, kemudian dari yayasan Al-Ihsan ini melahirkan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Ihsan. Teringat sekali ya dengan keberkahan dakwah ini, karena latar belakang kami ini sebenarnya dari umum, kemudian setelah dari universitas kembali sebagai pengusaha, walaupun usaha aja ya kecil-kecilan, tapi alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak dengan keberkahan dakwah ini, kenal-kenal dakwah ini, maka dari situ muncul fikir, barangkali sambutan ini sekaligus sebagai barangkali historis ya lahirnya Pondok Al-Ihsan sampai sekarang, barangkali nanti ya punya waktu lama, karena programnya setelah ini nanti doa barangkali ya kesempatan ini saya barangkali sebagai salah seorang dari penggagas dari Yayasan Al-Ihsan, akhirnya lahir Pondok Pesantren Al-Ihsan. Yang tinggal yang hadir sekarang sebagai penggagas, ya alena orang tua kita Bu Budi dengan Pak Andi Samsualam. Ini adalah yang masih bersama kita ini sebagai penggagas. Alhamdulillah setelah kita ini karena ada fikir bagaimana melahirkan suatu wadah pondok, maka pada saat itu kita cari lokasi. Bahkan pernah kita ini berangkat ke sebelah baratnya lagi ke Jolle ke atas, ya ada tanah berdiri di sana, ya namanya suatu usaha. Kemudian kita pernah lihat suatu lokasi di perbatasan Bone, di Pejalesang, tempatnya di Pejalesang. Tanahnya merupanya sasata ada 5 hektar. Kita sempat survei di sana. Tapi kita sangat bersyukur kepada Allah SWT berkat usaha kita ini cari lokasi. Ternyata Allah anugerahkan lokasi dekat rumah. Ini sangat bersyukur kepada Allah SWT. Ternyata lokasinya ada di Laungan 1 dan di Putri ini ya dekat rumah. Kemudian setelah tanah siap, maka kita melangkah ke arah selanjutnya,
bagaimana persyaratan lahirnya suatu pondok, maka diperlukan ada orang yang siap tinggal. Maka pada saat itu kita silaturahmi kepada alena yang dituakan Guru Tak Pak Kehiwan. Pada saat itu pernah ditawari di Pontocane untuk tinggal di Pontocane. Beliau kargo serikan pada saat itu, ya hasil musyawarah dengan orang tua di sana sama mertua dan keluarga, ternyata tidak berangkat ke Pontocane. Alhamdulillah kita datang, disambut dengan baik. Kemudian pada saat itu beliau minta waktu untuk musyawarah dengan keluarga. Maka setelah kita hubungi kedua kalinya, alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Itu fase sebelum lahirnya Pondok Al-Ihsan. Jadi pada saat setelah beliau menyatakan kesiapannya tinggal di Al-Ihsan ini, maka kita meletakkan batu pertama. Itu kurang lebih tahun 2009. Alhamdulillah jalan 2 tahun itu persiapan, program jalan 2011. Maka pada saat itu beliau keluar 1 tahun juga di IPB. Jadi beliau itu adalah Guru Tak, adalah sebenarnya dialah penyebab lahirnya Pondok Al-Ihsan. Jadi menurut saya sebagai salah seorang dari penggagas, jadi beliau adalah sebenarnya karena persyaratan lahirnya pondok ini adalah beliau. Jadi kalau menurut saya, kalau Al-Ihsan ini ada pemiliknya, maka Al-Ihsan ini adalah termasuk salah seorang pemilik adalah Pak Kiai. Jadi kalau menurut saya sebagai pribadi, barangkali ya sangat besar harapan dan kemungkinannya barangkali sangat sesuai dengan harapan dari kita, bahwa barangkali yang memisahkan diri Pak Kiai dengan Pondok Al-Ihsan ini barangkali seperti saudara kita nanti yang Haris ya, yang mendahului kita, dipisahkan dengan ajal. Karena diberatkan sebuah toko, kalau kita sebagai pemilik toko, kalau penjaga tokonya tidak maju, maka sebagai pemilik toko kita harus berusaha bagaimana mempertahankan toko ini tetap berjalan, tidak bangkrut. Jadi kalau Al-Ihsan ini ada pemilik daripada di antara manusia kita ini ya, maka Pak Kiai adalah termasuk salah seorang daripada pemilik Al-Ihsan. Jadi saya sebagai pribadi, ya saya merasa kita ini hanya cuma diberi semacam pelaksana tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik kerja ini, pemilik pondok ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan Pondok Al-Ihsan ini ya barangkali sudah banyak kita tahu. Kemudian barangkali masih ada hal-hal juga yang perlu ya disampaikan ini, supaya bagaimana bisa kita kerjasama membangun Al-Ihsan ke depan. Ya sebenarnya tadi disampaikan pimpinan, ya alhamdulillah kita ini sebenarnya cukup bersyukur masih bisa menjalankan program tahun masa-masa pandemi corona ini. Kita jalan ya hampir normal. Tapi barangkali ya bagaimana Al-Ihsan ini ke depan, bagaimana Al-Ihsan ini bisa mewarnai dunia,
Karena dulu lahir alasannya karena ada fikir. Ada fikir, dipikirkan, walaupun lama juga dipikirkan, akhirnya lahir juga. Alhamdulillah, sebenarnya nampak yang sekarang ini ya, alhamdulillah sudah ikut ambil dalam mewarnai dunia dalam kehidupan beragama. Akhir-akhir ini saya dah pikir lagi bang, karena kita pikir ini bagaimana alisan ini bisa berbuat lebih banyak lagi. Bagaimana kita ini melihat setiap kampung yang tidak ada program minimal TPA-nya, kita usahakan. Iya. Saya sering juga ikut lihat-lihat di YouTube, karena sebab melihat di YouTube ini ya kadang ada berita-berita yang perlu kita contoh ya, membuat semangat kita ini, semangat berjuang kita dalam agama ini semakin meningkat. Saya melihat di YouTube itu saudara kita bangsa Indonesia, namanya Ustaz Samsi Ali, itu mendirikan pondok pesantren di Amerika. Luas tanahnya itu 7,5 hektar. Orang Indonesia bikin pesantren di Amerika. Jadi alhamdulillah, sebab melihat seperti itu, ya kepingin juga mewarnai dunia. Karena kita ikut mewarnai dunia. Kalau ada barangkali kita pikir, barangkali kalau tidak jalan pada masa periode kita ini, barangkali akhir-akhir nanti periode berikutnya barangkali ya bisa tembus. Karena kita ini pikir, karena kita ini hanya bagaimana bisa dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tegaknya agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya sebagai penggagas Yayasan Al-Ihsan, ya maka barangkali untuk membuat kerjasama kita ini dengan baik dalam Pondok Al-Ihsan, barangkali sedikit barangkali ya orang bisa dikenal dengan memperkenalkan dirinya. Barangkali kita ini lama sama-sama barangkali ya, tapi barangkali kita tidak tahu persisnya seperti apa barangkali ya, supaya kita bisa ini ya kerjasamanya dengan baik ke depan. Bagaimana membina suatu lembaga. Kita ini kerja melembaga. Ini kerja melembaga, berarti keadaan pribadi kita ini ya harus dihilangkan untuk masuk dalam kelembagaan. Tapi karena lembaga ini adalah sebagai penggagas adalah saya, maka barangkali ya ada juga baiknya bagaimana diri saya sebenarnya. Saya ini tipenya orang sungguhan. Sejak itu dari SMP. Di SMP itu sudah pada zaman saya itu orang tamat sekolah, sudah dimulai dicoret-coret bajunya. Tapi saya pada saat itu tidak ada orang berani coret baju saya. Karena ya saya menganggap bahwa perbuatan ini tidak baik, tidak sesuai dengan agama. Maka tidak berani teman-teman itu coret-coret baju saya. Karena saya ambil batu di tangan saya. Sambil batu, siapkan batu di tangan saya. Ya mengancam nanti kalau ada yang coret ya. Jadi ya begitulah tipe saya ya, adalah orang sungguhan. Jadi sering berkah dakwah ini kita kemana-mana melihat perkembangan agama. Latar belakang pendidikan dari segi agama ya sangat minim. Tapi alhamdulillah dengan keberkahan silaturahmi dengan Pak Kiai, termasuk kepada Guru Ta Sepeng, alhamdulillah ya sering saya mendapatkan, saya ambil sebagai kata kunci bagaimana dalam kehidupan ini. Saya silaturahmi bersama Jamaah Jakarta.
Beliau sampaikan sebuah hadis. Ya, yang hadis ini boleh dikatakan ya bagaimana untuk bisa ya selamat, bagaimana mengarungi dunia ini penuh dengan fitnah, dengan penuh tantangan. Beliau itu mengatakan, menyampaikan hadis, siapa orang yang ingin lebih mulia daripada orang lain, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Jadi setingkat sebagaimana tingkat ketakwaan orang itu, maka ukuran kemuliaannya ya dari situ. Kemudian beliau sampaikan, siapa yang ingin lebih kuat daripada orang lain, maka ukurannya tingkat ketawakalan kita kepada Allah. Wa nakina man habba yakun aqwan nas falyattaqu falyatawakkal Allah. Kemudian terakhir itu boleh sampaikan sebuah hadis, siapa yang ingin merasa kaya dari orang lain, lebih kaya daripada orang lain, hendaklah melihat yang masih ada di tangan Allah daripada apa yang diberikan sekarang. Yang diberikan sekarang itu kalau dihitung, dibelanja tinggal sedikit. Ada barangkali kasih 100 juta, kita belanja 90 juta, tinggal sedikit. Jadi beliau mengatakan, kalau kita ini akan merasa kaya, lihat yang ada di hasanah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menyiapkan untuk pondok pesantren Ihsan masih banyak lagi di hasanah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya rasakan ya dengan seperti itu, walaupun pondok Al-Ihsan ini ya kelihatan kesederhanaan, karena termasuk memang ya saya sebagai pribadi memang orang sederhana, tapi memang memilih cara hidup sederhana. Saya memang lahir dari keluarga sederhana, tapi memilih juga cara hidup sederhana. Jadi Al-Ihsan ini ya, dulu kita ke Temboro pada awal itu ya penuh juga dengan kesederhanaan. Tidak lama berangkat ke Bangladesh, lebih-lebih lagi di Bangladesh. Tapi tidak berarti tidak suka dengan yang mewah-mewah ya. Cuma memilih cara hidup yang seperti itu ya. Ya, alhamdulillah itu yang sempat diterima dari Guru Tak Supeng itu pada saat sudah tua akhir hidupnya, sempat silaturahmi sama Bapak dengan jamaah Jakarta. Begitu pula dalam perjalanan pondok ini ya, tentu kita banyak suka dukanya, penuh dengan jadi mana masalah santri, masalah guru dan lain sebagainya. Jadi karena seringnya ikut dengan sowan pakai seron, akhirnya bisa juga ya mengambil sedikit dari nasihat-nasihat beliau. Jadi pernah kita sowan, beliau menyampaikan, beliau ceritakan Maryam alaihissalam adalah orang diniatkan untuk agama. Maka karena anak ini diniatkan untuk agama, maka berlomba-lomba orang saleh ingin menjadi gurunya. Jadi alhamdulillah dengan sering biasa dengar seperti ini, pada saat gelombang kita ini pernah ya sebagian besar guru menarik diri dari pondok. Ya saya sampaikan kepada santri di Putri ini, ya kalian itu adalah anak yang diniatkan untuk agama. Maka saya yakin kalau guru pergi, maka akan datang guru lagi yang lebih baik daripada yang pergi. Walaupun barangkali ya yang pergi itu ya bukan berarti tidak baik. Tapi ya alhamdulillah dalam perjalanan pondok Al-Ihsan ya barangkali hanya Allah menguji bagaimana kita ini menghadapi suasana. Karena gelombang guru ini selama kita hadapi di Al-Ihsan ini ya beberapa kali ya. Sampai pernah
Ya, pergi itu sampai 8 orang dengan petugas koperasi. Alhamdulillah, tetap minat santri datang, alhamdulillah. Barangkali ada hikmahnya barangkali ya. Salah satu hikmahnya ya, santri-santri awal cepat dewasa jadi guru. Walaupun barangkali ya kedewasaan itu kata Pak Keserong, kalau tamat anak di sana, Pak Keserong itu pesan, jangan langsung ambil anak bapak. Walaupun anak bapak ini sudah hafal Quran, sudah ikut daurah dan lain sebagainya, tapi perlu masih pendewasaan lagi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa guru-guru muda ini belum dewasa ya. Ya, jadi dalam perjalanan alisannya banyak suka dukanya. Jadi termasuk tadi ya, pakai ini kalau menurut saya sebagai pribadi, beliau itu kalau ada pemilih alisan, beliau adalah salah orang dari pemilih alisan. Jadi saya yakin pakai itu nanti bisa tinggalkan, nanti dipersahkan oleh ajal barangkali ya. Kita berharap seperti itu. Amin, amin, amin. Ya barangkali ya, karena yang namanya kita ada barangkali ya seperti tadi kita perlu saling mengenal. Ya termasuk saya tadi ya, tipe orang sungguhan. Jadi kadang begini ya, sebagai orang ya termasuk salah satu penanggung jawab. Jadi banyak laporan masuk ya, kadang ustaz masuk itu ya, kadang memiliki laporan dan lain sebagainya. Kadang juga selama Pak Kiai ya di pondok ini ya, barangkali kalau ada yang paham pakai itu, bagaimana pakai itu, barangkali selama kita di pondok ini ya, saya sama Pak Kiai banyak kesamaan, walaupun sering ada perbedaan barangkali, tapi guru-guru muda ini tidak tahu ya. Saya juga biasa dalam sesuatu hal, ya kadang beda sedikit, karena ijtihad dan dasar berpikir kita kadang beda. Saya cerita suatu hari, itu pada saat setelah perpulangan, saya ikut salat subuh di Putra. Ada Pak Kiai datang, beliau katakan sama saya, ini ada berapa orang ini sebenarnya saya sudah larang kembali di pondok karena begitu nakalnya. Ya bawa HP dan lain sebagainya. Ya barangkali ya ijtihad berpikir orang ada bedanya ya, ada berbeda. Barangkali juga kadang Pak Kiai merasa barangkali ya pikirnya Pak Haji kurang tepat, atau barangkali juga kadang barangkali ya Pak Haji dalam pikir hal ini barangkali ya bisa diterima ya. Pada saat itu saya katakan kepada beliau, kalau mereka pergi berarti kita kehilangan andil untuk merubahnya seseorang. Kita kehilangan andil untuk merubahnya seseorang. Kita ini berharap seorang ini bisa berubah. Bahkan ya salah satu ya bagaimana saya ini ya, supaya kita bisa saling bekerja sama dengan baik, termasuk dengan ustazah-ustazah, asatizah, ustazah. Biasa kadang kalau ada santri itu karena begitu nakalnya biasa tidak sempat hadir musyawarah. Sehingga seorang santri itu sudah diputuskan diistirahatkan atau dipulangkan. Saya kadang agak terasa berat sebenarnya. Soalnya kalau pribadi saya, seorang santri pulang karena kenakalannya ya tidak terlalu sedih ya kalau dia pulang sendiri. Tapi kalau seorang santri karena nakalnya dipulangkan di pondok, itu sangat saya merasa ya tidak senang ya. Karena anak teman kita ini dibawa ke sini untuk berubah. Kenapa? Karena sesuatu hal sampai dipulangkan. Bahkan barangkali kalau saya Salman ya, biasa saya sampaikan kepada Salman, kalau seandainya ada bisa lebih baik, lebih dikasih pilihan. Kalau kamu, saya bilang kepada Salman, kalau kamu pulang ya, sudah itu orang bermanfaat di kampungnya. Mau buka bengkel bisa, pokoknya sembarang ya, segala macam usaha bisa dibuat.
Ya, maka pertimbangan kalau santri pulang dalam keadaan yang seperti ini, pasti nilai tambahnya pondok ke tempatnya itu penilaiannya bagus sekali ya. Selama ini kalau dia berada di luar ya, berada di luar ini plus pondok Alisa ini tambah meningkat. Tidak berarti ya, saya suruh sekiranya pada saat itu saya sampaikan ke seluruh santri, ya karena kenakalannya dimusyawarahkan, ya bagaimana dia diistirahatkan. Saya sampaikan kepada Salma seperti itu ya. Itu terasa berat. Ya. Soalnya bagaimana kita ini berusaha. Ya, begitu juga ya kerja kita ini selama ini barangkali sambutannya sekaligus barangkali sebagai introspeksi juga pada diri kita ini sebagai pengelola pondok bertanggung jawab di Pondok Alisa ini. Bagaimana kita ini betul-betul memaksimalkan tanggung jawab kita di pondok. Termasuk misalnya masalah pakaian keleleran ini kemarin, sehingga kita musyawarahkan bagaimana diberikan kartu nama. Setiap pakaian itu diberikan nama di pakaiannya. Ternyata kenyataannya masih banyak pakaian yang ditangkap tidak bermerek. Ini barangkali menunjukkan bahwa kita ini perlu meningkatkan kerja kita. Kayaknya seperti ini ya, tinggal sedikit saja. Setiap, apalagi ada istilahnya wali santri. Bagaimana kita ini betul-betul bertanggung jawab kepada santri anak-anak orang binaan kita. Karena kasihan itu pakaiannya mahal. Ya, bagaimana itu bisa lolos. Seandainya tidak ada pakaian yang tidak semuanya punya nama, maka enak nanti kalau ada keleleran langsung dikasih orangnya. Ini barangkali ke depan kita ini lisan perlu. Ya, begitu juga barangkali ya karena yang kita walaupun Pak Kiai ini mengundurkan diri meletakkan sebagai pimpinan, tapi kedudukan beliau itu di Alisan ini adalah penasehat. Jadi beliau punya hak menasehati pimpinan pelanjut, dan termasuk beliau punya hak menasehati saya bila mana dalam langkah saya ini ada khilafnya. Karena ya, jadi secara jabatan di pondok ini, kelembagaan, ya walaupun saya tidak minta nasihat, kalau memang perlu dinasihati, ya lebih bagus dinasihati. Walaupun tidak minta nasihat, karena kadang orang kita ini misalnya merasa tindakan kita bagus, tapi ternyata menurut orang lain kita kurang bagus, kurang tepat langkah-langkah kita ya. Jadi beliau itu memang ya sebagai penasihat, jadi dia berhak punya tanggung jawab ya menasihati kita. Apalagi kita ini ya masing-masing ya pernah diajar oleh beliau, dan beliau juga memang ya dia memang yang dituakan ya, dan yang tertua barangkali di antara kita. Jadi beliau itu sama dalam pimpinannya, termasuk Kargosari sedikit. Ya seperti tadi biasa ada juga yang namanya tidak sependapat ya kadang. Tapi alhamdulillah karena persamaannya besar, maka ya kita bisa sama-sama. Ya mudah-mudahan sama-sama di Alsang ini ya selagi masih ada umur. Kemudian barangkali ya beliau itu karena saya katakan saya punya banyak kesamaan. Salah satu kesamaannya ya tidak mudah menegur, walaupun sebenarnya beliau itu punya memang hak bagaimana untuk menegur, menasihati, menanya ya.
termasuk beliau datang kemari ya. Beliau itu menurut artinya barangkali juga ya termasuk pernah dalam perjalanan pondok kita ini selama 1 tahun ya, dalam pimpinan berikutnya. Jadi beliau itu ya masing-masing kita ini beda, ada sedikit, setiap orang biasa punya prinsip. Kalau beliau, ya saya sudah kenal Pak Kiai ini sudah lama sama-sama. Beliau barangkali juga kenal saya. Ya, biasa datanya. Ini beliau terus terang saya sampaikan kepada pimpinan. Karena barangkali ini kesempatan juga barangkali ya untuk menata lisan ini ke depan. Beliau itu kadang ya tanya-tanya, ya menurut barangkali penilaian beliau, ya barangkali ini ada sedikit tergeser. Ya, mana menurut beliau ya kalau kita ini ada perubahan, pergeseran, maka bagaimana yang kita sudah anggap bagus, ya kita pertahankan yang sudah dianggap bagus. Yang kita rubah, ya mana ya belum dianggap bagus. Itu kadang disampaikan saudara beliau. Padahal sebenarnya beliau itu lebih berhak langsung sebenarnya sebagai kelembagaan, ya bisa langsung kepada pimpinan kalau ada ya ada hal-hal yang dianggap menurut beda barangkali ijtihad pikir, karena barangkali cuma beda ijtihad pikir, barangkali maksudnya sama, tapi ijtihad pikir ini metode yang kita jalankan ya agak berbeda. Jadi barangkali tidak apa salahnya, ya seperti yang saya bilang, ya orang minta nasihat ataupun tidak minta, kalau memang ya dirasa ada sesuatu hal yang perlu ya barangkali alangkah bagusnya seperti itu. Mana kita ini bisa menata lisan ke depan semakin bagaimana ya semakin lisan ini lebih baik ke depan. Barangkali kita ini dianggap sebenarnya lisan ini sebenarnya selama ini ya dianggap sudah punya nama ya. Ya, jadi makanya nama Inalisa ini tinggal kita tingkatkan. Ya, karena Alisa ini ya kita ambil ya metode-metode sederhana betul-betul ya seperti hilang-hilang seperti masalah pondok ini ya. Awalnya saja kita buat berusun yang dibawa ke pertemuan di daerah di Makassar, setelah itu tidak pernah. Alhamdulillah Allah kirim pada saat santri pertama itu kurang lebih 20 orang. Soalnya awal santri itu tidak sampai 20, tapi akhirnya meningkat sampai tahun itu, tahun pertama itu hampir 30 kurang lebih. Jadi di Alisanya ini barangkali ya kita harus karena bekerja dalam kelembagaan biasa ya barangkali ustaz-ustaz muda ya, dan lain sebagainya ini kita ini misalnya kalau ada sesuatu hal ya bagaimana kita yang tidak sesuai dengan misalnya keinginan kita ya kita dudukkan dalam musyawarah dan lain sebagainya. Termasuk karena ada prinsip begini, saya biasa menangani pakaian keleleran. Ya saya biasa target santri itu, saya lihat biasa juga ada ustaz muda ikut. Jadi saya berangkat dari sebuah hadis, dari sebuah ayat. Innal mubasyirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Saya mengatakan kepada santri, kalau lisan ini hanya melahirkan orang-orang musuh Allah, barangkali lisannya lebih baik berhenti barangkali. Kalau hanya melahirkan musuh-musuh Allah. Ya, kalau santri keleleran pakaiannya, pasti nanti ya dia orang mubazir. Artinya nanti melahirkan musuh-musuh Allah. Jadi kadang juga ada bahasa muncul. Kelas rendah ini tidak mau didekatkan dengan kelas tinggi. Karena khawatir terpengaruh dengan
keadaannya yang buruk dengan santri yang baru. Ini barangkali ya, kita harus berusaha barangkali ya. Kita harus berusaha keadaan ini justru santri baru ini didekatkan dengan seniornya supaya ikut akhlak mereka. Ya, ikut akhlak mereka ini karena melihat keadaan kakak-kakaknya. Jangan justru sebaliknya. Kalau terjadi seperti itu, misalnya sebaliknya, dikhawatirkan kelas rendah ini terpengaruh dengan kelas tinggi, ini adalah suatu tanda kita ini tidak berhasil. Tidak berhasil, karena kelas orang yang datang ini lebih baik ya, daripada orang yang sudah 6 tahun dibina di pondok kita ini. Ini barangkali PR buat kita ini ke depan, Alisan. Bagaimana nanti ya, anggapan seperti ini, ya hilang, punah di pondok. Ya, barangkali ya kita dalam kerja kelembagaan ini, ya barangkali seperti dibilang kemarin Pak Kiai, karena ini bilang nanti ada pertemuan besok, mudah-mudahan ke depan ini yayasan buat pertemuan bulanan. Ini saya pribadi ini masih banyak kurangnya, sehingga tidak sempat membuat minimalnya ini 1 kali pertemuan bulanan ini antara yayasan dan guru-guru, sehingga kita bisa ya menyatukan pikir, gerak, sehingga bisa sama langkah. Seperti ada kemarin Ustazah itu melarang santri putar, ya menonton, dilarang menonton. Tapi santri ini ya pergi izin sama pimpinan. Jadi saya bilang, kalau seperti itu, kamu di situ penanggung jawab di kampus, maka ya kamu yang menghadap langsung di pimpinan bahwa saya ini larang. Kalau santri pergi izin, barangkali hanya pimpinan ini perintah disuruh dari kepala kampus untuk izin sama pimpinan. Barangkali ada seperti itu. Jadi saya kasih tahu ya, ya seperti itu langsung disampaikan kepada pimpinan. Apa-apa yang di pondok ini tidak jalan sesuai dengan kenyataan, ya disampaikan kepada pimpinan. Saya bilang, nanti kalau saya secara prosedur, nanti misalnya sesuatu hal yang susah dipecahkan pimpinan, ya baru ya dimusyawarahkan dengan yayasan. Itu secara kelembagaan. Saya sebagai yayasan, ya tidak ya, barangkali kurang bagus kalau langsung saya, ya mengapa ada begini ya. Nanti ada kebijaksanaan dari pimpinan begini misalnya, dan lain sebagainya, tentu ya tidak terasa enak pimpinan kalau saya langsung di bagaimana di santri-santri, walaupun ya kadang karena merasa bertanggung jawab, saya ke pondok ya biasa ambil tindakan yang bisa tidak sesuai dengan ya kebijaksanaan pimpinan. Itu pun terbatas ya. Seperti contoh, ya bulan-bulan yang lalu saya sering di pondok, ya saya banyak melihat pakaian keleleran. Maka saya suruh santri untuk minimal ada yang cuci disimpan dulu. Ya seperti itu ya, kita harus bagaimana belajar, ya terutama ini kepala kampus Putri. Ya biasanya laporannya sama saya bilang laporan itu disampaikan kepada pimpinan, karena kalau tidak ada laporan berarti dianggap tidak ada permasalahan. Jadi yang seperti itu langsung disampaikan kepada pimpinan. Jadi alhamdulillah, itulah Kargosari, ya saya ini adalah tipenya orang sungguh-sungguh ya. Bagaimana kita ini ke depan, bagaimana ya kita sungguh-sungguh menangani pondok Alisang ini. Ya terserah, biasa kalau di Putri ya, saya pernah datang di Putra beberapa hari yang lalu, termasuk bulan yang lalu, ada anak berkeliaran di atas. Ternyata
Ya tidak hadir gurunya. Dan gurunya saya melihat kayaknya masih ada tadi salat subuh. Nah saya tiba-tiba belajar. Ini tidak ada mengajar ya. Tidak tahu mana karena sesuatu hal tidak masuk mengajar. Saya bilang kalau kita ini sebenarnya amanah. Kalau bagaimana bisa sebagai penanggung jawab pondok ini, ambil tanggung jawab di pondok ini kalau bisa melebihi kerja kita daripada penjaga ternak ayam. Itu peternak ayam tidak mengenal penjaganya sakit. Ternak ayam itu dia mengenal penjaganya sakit. Dia mau makan. Walaupun sakit, pokoknya dia mau makan. Tidak mengenal kita ini yang dijaga adalah manusia, anaknya orang. Ya, kandang ini, ayam ini kandang, tidak pergi-pergi. Kalau kita sebagai bertanggung jawab, misalnya dalam suatu jam pelajaran, kita tidak masuk, ya anak teman kita ini berkeliaran. Minimalnya kita ini harus merasa dalam diri saya ini ada haknya orang. Dalam diri saya ini ada haknya orang. Begitu pula kita harus merasa bahwa kita harus bertanggung jawab kepada setiap jamnya yang kita. Sebenarnya saya tertarik di pondok. Ya saya lihat itu yang sukses adalah Temboro dan sering juga ke sana aja saya bisa cerita itu adalah Temboro. Selama ini 10 tahun pondok saya ini sudah jalan 10 tahun lebih. Belum dapat melihat suasana pondok Al-Ihsan terutama di Putra ya dekat-dekat dengan Temboro ya. Saya terkesan sekali ya awal-awal datang di Temboro setelah azan semua orang ngaji antara azan itu menunggu salat. Safnya sudah rapi, ngaji semuanya. Itu belum didapat di pondok Al-Ihsan kita ini. Dan saya anggap Al-Ihsan ini adalah Temboro ini adalah Al-Fatah ini adalah ya menurut saya ini penilaian saya ini adalah berhasil karena begitu banyak santrinya bisa tertib. Karena barangkali kita ini pondok bagaimana membina anak-anak, bagaimana bisa merubahnya satu orang setelah datang di pondok kita ini kembali dengan menjadi asbab hidayah di kampung masing-masing. Ya kemarin barangkali kita harus bersyawara ke depan termasuk penggunaan HP. Kita kemarin dipaksa pakai HP ya. Setelah pengajaran setelah online ini ya maka HP tetap ada. Barangkali kita harus sepakat barangkali bagaimana ini penggunaan HP kepada ustazah, asatizah, baik ustazah laki-laki walaupun barangkali perempuan, barangkali kita harus sepakati nanti suatu saat. Kalau menurut saya barangkali ya karena pemilikan HP itu adalah hak pribadi, tapi barangkali karena kita adalah suatu lembaga, barangkali minimal pada saat mengajar barangkali minimalnya kalau kita mau bawa HP dinonaktifkan barangkali karena ada laporan sampai pada saya ini laporannya itu dari santri ke ustazah sampai melapor kepada ustazahnya ini sekarang ya guru-guru katanya ya buka-buka HP. Kadang katanya buka-buka HP pada saat mengajar dan lain sebagainya. Ya, barangkali ini kita harus sepakati bagaimana ini penggunaan HP ini. Kalau barangkali kalau pemilikan HP ini hak pribadi, tapi kalau penggunaan HP sebagai kita ini berkecimpung dalam suatu lembaga, ya barangkali penggunaannya dibatasi. Ya, betul-betul barangkali ya kita merasa bahwa bagaimana menyempurnakan haknya orang yang ada pada diri kita. Insyaallah nanti Allah ganjaran bapak-bapak asatizah. Sering
sehingga saya sampaikan biasa itu kalau dalam pemberian masalah tunjangan-tunjangan itu saya biasa sampaikan pondok ini yang bisa diberikan hanya panjar. Yang pengajar agama ini, pengajar agamanya tidak boleh, tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar oleh manusia. Yang mampu bayar hanyalah Allah. Jadi alhamdulillah saya juga berusaha bagaimana sebagai yayasan berusaha juga untuk mensejahterakannya. Bagaimana ke depan. Alhamdulillah ada sarana saya buat. Alhamdulillah walletnya sudah mulai ada. Ya sudah mulai ya, mudah-mudahan. Karena saya kepingin, mudah-mudahan kita juga bisa masing-masing satukan niat bagaimana mengembangkan alisan ini ke depan ke seluruh pelosok dunia. Ya, ke seluruh pelosok dunia. Maka kita ini harus ya fastabiqul khairat. Karena kita ini memaksimalkan potensi yang kita buat sehingga kita bisa ke seluruh pelosok dunia. Saya rasa kalau kita sungguh-sungguh insyaAllah, kalau tidak terlaksana pada periode kita ini, barangkali periode berikutnya bisa terlaksana. Ya, kemudian sangat berterima kasih kepada Bapak bisa berkecimpung di Pondok Alisan ini. Ya, tidak bisa dikatakan bagaimana. Rasa terima kasih saya sebagai salah seorang penggagas alisan ini kepada ya bapak-bapak para satisa, begitu pula yang dulu datangnya sebagai santri sekarang tinggal sebagai pembina. Sekiranya kalian tidak datang sebagai santri pertama dan seterusnya sebagai guru, pasti tiadalah arti bangunan alisan ini. Ya, bangunan alisan ini hanya sekedar nama. Tapi karena ya yang sebagai asatidz sekarang ini banyak dari santri-santri awal. Ini awaluannya. Jadi jangan merasa alisan ini bukan milik saya, karena kita ini merasa alisan ini hidup karena ada saya. Coba kalau dulu tidak datang sebagai santri, walaupun ada Pak Kiai siap di sini, tinggal bersama kita, bagaimana membina, tapi kalian tidak datang ya, maka tidak adalah arti bangunan pondok. Yang dulu itu langsung Pak lokal di sana di satu lokal yang terdiri dari 4 kelas. Tidaklah arti bangunan itu ya. Maka rasa terima kasih ini barangkali tidak bisa diwakili oleh bagaimana membahasakannya ya. Apalagi kesediaannya tinggal. Jadi ya barangkali ada juga ya. Termasuk keinginannya sebagai penggagas sebenarnya ingin melihat ya barangkali satu saat ke depan kita ini akan mempersiapkan ya orang yang siap dikirim bersama pasangan hidupnya barangkali ya. Maka sangat diharapkan dari ustaz-ustaz muda ini ya secepatnya memilih pasangan hidup. Ya jangan pilihannya nanti jauh-jauh ya. Ya jangan pilihannya jauh-jauh ya. Nanti keburu lo ya ya barangkali ini sangat diperhatikan ya, sangat ini kami sebagai orang tua pondok sangat berharap seperti itu. Bagaimana kita sama-sama berjuang di alisan ini ya, mewakafkan diri kita ini ya di sarana ini. Saya yakin bahwa sarana alisan ini sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi, bila mana Allah mencintai seseorang, maka Allah hilangkan di penduduk. Maka Allah sampaikan kepada Jibril bahwa dia cinta si fulan. Maka Jibril ini hilangkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah cinta si fulan. Setelah itu maka yang dicintai oleh Allah ini ya diterima sesama manusia. Jadi hanya dalam perjalanan penalisan kita ini banyak tarbiyah tantangan, karena
seperti di Putra. Kalau dulu awal-awal kita datang di Putra, itu ketua pengurus di sana mengatakan ya, alhamdulillah, senala dan sedeceng kaki, bicara ogi senala deceng nasen kaki indi. Buka pesantren, ya terisi masjid. Tapi ya dalam perjalanan pondok kita ini, ya saya yakin hanyalah fase tarbiyah. Sebenarnya kita ini merasakan yang pernah dirasakan Nabi ya, terusir dari keluarga. Karena sebenarnya kalau di sana itu ya bahkan saudara bapak masih hidup di situ, masih ada saudara bapak hidup di situ. Yang sekitar pondok itu ya sepupu, kemenakan, masih banyak ya, masih keluarga-keluarga. Seperti biasa dengar oleh penceramah biasa kalau hikmah Isra Mi'raj, dibuka sandarannya. Kita ini kadang bersandar kepada makhluk. Ya kadang juga biasa pakai bilang, ini keluarganya Pak Haji di sini ya, keluarga banyak. Kali kita ini kadang bersandar kepada makhluk. Sebenarnya biasa di perjalanan Isra Mi'raj ya diceritakan, ya diwafatkan Khadijah radhiyallahu anha, diwafatkan paman beliau, dibuka sandarannya. Sebenarnya Rasulullah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana barangkali kita seperti itu ya, mendapatkan fase-fase tarbiyah. Saya yakin satu saat akan berakhir. Dan saya yakin satu saat Alisani akan ya berdatangan lebih banyak. Ya barangkali ini fase-fase ini bagaimana mempertahankan dalam fase ya agak bertahan. Tapi saya yakin nanti ke depannya Alisan akan membeludak santrinya. Cuma barangkali ya, karena kesalahan barangkali pembina ini barangkali ya artinya yang didatangkan itu sesuai dengan pembina. Kalau nanti kita ini sudah siap, barangkali ya nanti Allah datangkan banyak. Sebagaimana kalau masalah fasilitas dirasakan beberapa tahun yang lalu, setiap tahun kita kayaknya pengecoran, setiap tahun itu pengecoran. Ya, jadi kayaknya fasilitasnya ikut. Jadi mana kita tawajuh ini, barangkali perlu kita sepakati bahwa penilaian pondok, satu pondok, barangkali ya kita sepakat, ini sangat tergantung pada program. Karena dulu saya lihat Tambora itu ya bangunannya sederhana sekali, tapi saya terkesan sekali itu pada tertib. Anak-anak kecil di bawah usia SD itu dia kasih tidur sama-sama di situ. Ini barangkali ya seperti biasa disampaikan pada Pak Ki, barangkali ada bergeser. Termasuk salah satu saya lihat ini ya kelulanya santri. Saya pernah di santri di Putra, duduk sampai setelah zuhur. Ada santri nanti setengah 3 baru pergi tidur. Tidak ada orang yang jual tidur, tidak ada penunggu tidur. Barangkali ke depan kita ini ya kita bisa memperbaiki semakin maju bagaimana. Ini penilaian pondok ini di luar sangat dinilai tertibnya. Ya, orang tidak tahu bagaimana fasilitas bangunannya, ada AC-nya atau tidak ada. Yang dilihat bagaimana programnya. Kalau kita punya santri banyak berkeliaran dan lain sebagainya, nanti kesan di luar itu ya. Jadi saya biasa sampaikan kepada santri, kedutaan duta-duta pondok itu adalah santri-santri kita sebenarnya. Duta pondok ini ke masyarakat, ya sejauh mana pembinaan santri ini di pondok. Itulah memperkenalkan pondok kita ini di mana-mana. Ini barangkali beberapa hal ya perlu ditingkatkan. Kemudian terakhir tadi saya setuju kalau misalnya ya ustaz-ustaz muda kita ya bagaimana bisa masih ya menambah barangkali ya ilmu-ilmu yang didapat supaya bagaimana nanti ya Alisang ini adalah menjadi tempat rujukannya orang bertanya masalah fikih dan lain sebagainya. Bagaimana Alisang ini ya setiap pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan ya menjawab setiap pertanyaan permasalahan yang dimiliki masyarakat. Cukup ke Alisang bertanya bagaimana ya hukumnya kalau seperti ini.
Jadi kita ini harus siap menelaah banyak kitab, sehingga ya ada wacana, ya ada program lebih lanjut. Tapi ya sebagaimana disampaikan pimpinan, kata beliau itu bahwa kita diminta ikut belajar di tempatnya, Barangkali ya diserahkan kepada pribadi masing-masing, karena satu hal yang seperti ini juga sebagai yayasan ya tidak juga berani sampai nanti mewajibkan atau bagaimana ya, nanti siapa tahu sesuatu hal yang diwajibkan ini tidak mampu dijalani, sehingga nanti seperti sampaikan pimpinannya, sehingga membuat kita maksudnya bagaimana meningkatkan, sehingga ya timbulnya ya yang timbul permasalahan karena tidak mampu dibuat. Tapi barangkali ya kita harus berusaha bagaimana ya ilmu kita ini tambah. Kita ini menjadi rujukannya nanti orang-orang di sekitar kita. Mau tanya masalah fikih dan lain sebagainya ke ahli ihsan. Jadi orang meninggalkan ihsan ini siap pakai menjawab berbagai macam pertanyaan di masyarakat. Bukan cuma pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan santri-santri kita. Mana ini ke depan kita harus berusaha. Kalau seperti tadi yang disampaikan pimpinan, kalau saya secara pribadi, kalau memang ya siapnya disepakati nanti ada orang kuliah di sana ya, kalau memang santri siap, ya minimal saya bisa sumbangkan ya barangkali transportnya. Kalau transport ya barangkali ya kalau memang sepakat ya kita sebagai orang tua pakai sepakatlah sebenarnya, yang mau menjalani juga sepakat. Barangkali kalau masalah transportnya ya saya bisa sebagai pribadi bisa insyaallah siap membantu minimal transportnya. Barangkali cukup banyak saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya bisa kita betul-betul saling memahami kerja kita, meningkatkan kerja kita ini sebagai ikut ambil tanggung jawab di Pondok Al Ihsan ini, supaya Al Ihsan ini bisa ikut andil tegaknya agama di akhir zaman ini. Maka kita ini betul-betul sungguh-sungguh memaksimalkan ya rencana ya sebagai yayasan. Saya tadi malam lihat notaris, akte notaris ya itu 2011, dan termasuk memang yayasan Al-Ihsan ini bisa membuka segala tingkat pendidikan mulai daripada TPA sampai perguruan tinggi. Jadi secara hukum, secara kelembagaan kita ini bisa buka perguruan tinggi, walaupun barangkali ya prosedur persyaratan untuk mendirikan kelembagaan belum mencapai persyaratan, tapi kita ini insya Allah ke depan bisa. Barangkali cukup sekian, ada lebihnya dimaafkan, kalau kurangnya dikarenakan. Subhanallah.